Assalamualaikum. Good morning. How are you today? Nah, semoga baik-baik aja ya. Jaga lingkungan agar selalu tetap bersih, cuci tangan sesering mungkin, dan makan-makan yang sehat. Nah, terus sholat fardunya jangan lupa untuk selalu dikerjakan ya. Sholat duhanya juga jangan ditinggalkan. Hafalan-hafalan surah-surah pendek dan hadis-hadisnya juga diulang-ulang ya. Kita masih harus disuruh untuk belajar di rumah nih teman-teman. Tapi jangan khawatir, ada loh cara yang menyenangkan dan seru yang bisa kita lakukan bersama ayah dan bunda di rumah. Mau tahu? Ayo! Pertama ini namanya new moon atau bulan baru. Fase di mana bulan menjadi konjungsi antara matahari dan bumi. Maksudnya, bulan menjadi jembatan yang berada di tengah-tengah matahari dan bumi. Di fase ini yang memungkinkan terjadinya gerhana matahari. Pada saat ini, cahaya matahari yang seharusnya menyinari bumi terhalang oleh bulan. Akibatnya, bagian bulan yang menghadap bumi tidak terkena cahaya matahari. Jadi deh, dari bumi, bulan seolah-olah tidak terlihat sama sekali. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, yang pertama ini namanya new moon atau bulan baru. Fase di mana bulan menjadi konjungsi antara matahari dan bumi. Maksudnya, bulan menjadi jembatan yang berada di tengah-tengah matahari dan bumi. Di fase ini yang memungkinkan terjadinya gerhana matahari. Pada saat ini, cahaya matahari yang seharusnya menyinari bumi terhalang oleh bulan. Akibatnya, bagian bulan yang menghadap bumi tidak terkena cahaya matahari. Jadi deh, dari bumi, bulan seolah-olah tidak terlihat sama sekali. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Gelap. Nah, yang kedua ini adalah waning crescent. Yang kedua ini namanya waxing crescent atau bulan sabit awal. Setelah mengalami fase new moon atau bulan baru, bulan bergerak meninggalkan konjungsi atau titik tengah antara matahari dan bumi. Selama fase ini, bagian bulan yang terkena cahaya matahari hanya kurang dari setengah. Makanya, dari bumi akan terlihat bulan menyerupai bentuk seperti sabit. Fase ini terjadi pada hari ke-1, 2, dan 3. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya namanya fase first quarter atau paruh awal. Bulan terus bergerak dan kini berada di seperempat lingkaran dari posisi awal. Karena posisinya sudah pas, maka bagian matahari yang bersinar pun tetap terkena di setengah bagian bulan. Alhasil, pada fase ini kita melihat bulan berbentuk setengah lingkaran. Fase ini terjadi pada tanggal 6, 7, dan 8. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ada fase yang namanya waxing gibbons. Setelah waxing gibbons ini atau disebut juga dengan cembung awal. Setelah melewati seperempat putaran bulan, maka fase selanjutnya dinamakan waxing gibbons. Saat ini bulan berada agak di belakang. Bagian yang terkena cahaya matahari adalah 3/4-nya. Alhasil, ketika kita melihat bulan dari bumi, bentuknya menjadi cembung. Bagian 3/4 bulan saja yang terlihat.
Fase ini terjadi di hari ke-10, 11, dan 12. Bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada fase full moon atau bulan purnama. Fase full moon adalah fase di mana matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, mirip seperti pada fase first quarter. Bedanya, bulan berada di belakang bumi, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan tertutup oleh bumi yang ukurannya lebih besar. Alhasil, bulan terlihat bulat sempurna seperti bakso. Contohnya seperti ini. Seperti ini. Nah, selanjutnya fase waning gibbons atau cembung akhir. Setelah melewati setengah putaran, fase bulan kembali ke posisi awal. Pergerakan bulan terus ke barat sehingga cahaya matahari sedikit tertutup oleh bumi. Hasilnya, bulan terlihat cembung atau terlihat 3/4 bagian bulan dari bumi. Fase ini terjadi di hari ke-17, 18, dan 19. Bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya namanya last quarter atau third quarter, paruh akhir. Fase ini adalah saat di mana posisi bulan sudah mencapai 3/4 putaran. Karena letaknya, cahaya matahari menyinari setengah bagian bulan, sehingga dari bumi, bulan terlihat setengah lingkaran. Fase ini terjadi di tanggal 21, 22, dan 23. Gambarannya seperti ini. Seperti ini. Nah, kemudian ada yang namanya waning crescent atau sabit akhir. Seperti namanya, fase ini merupakan saat di mana bulan kembali berbentuk sabit. Saat ini, bulan sudah hampir mengitari bumi sebanyak satu putaran penuh. Fase ini terjadi di tanggal 27, 28, dan 29. Setelah fase ini, bulan akhirnya kembali ke posisi awal atau posisi fase new moon, di mana bulan berada di depan bumi dan kembali tidak terlihat. Oke, inilah contohnya. Nah, seperti ini. Nah, itu tadi fase-fase bulan yang bisa kalian kerjakan bersama ayah dan bunda kalian di rumah. Belajar mudah dan mengasihkan. Terus, cookiesnya atau Oreo-nya bisa kalian makan deh setelah selesai mengerjakan tugas. Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Dadah.